Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Niken Fitriani dan Siti Hajar. Di sini kami akan membahas tentang peluang usaha. Peluang usaha ini itu dibagi menjadi 4 subtema teman-teman, yakni yang pertama adalah ide usaha, yang kedua tahap-tahap mendirikan usaha, yang ketiga pengertian peluang usaha, dan yang keempat upaya menemukan peluang usaha. Untuk bahasan yang pertama yakni ide usaha. Apa sih ide usaha itu? Menurut Hendro, ide usaha adalah respon seseorang atau sekumpulan orang untuk memecahkan suatu masalah yang telah diidentifikasi atau memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan pasar. Jadi, ide usaha ini respon dari beberapa orang atau satu orang untuk memecahkan sebuah masalah, terutama di bidang usaha atau kewirausahaan. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita memperoleh ide usaha. Yakni ada beberapa sumber agar kita memperoleh sebuah ide usaha, yaitu yang pertama adalah faktor hobi atau minat. Hobi ini merupakan sebuah aktivitas favorit yang dilakukan oleh seseorang. Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau mendirikan usaha berdasarkan dari hobi kita, maka kita akan senang dan bersemangat untuk menjalankannya. Misalkan kita memiliki hobi memasak. Nah, kita juga ide usaha yang akan muncul adalah kita mendirikan sebuah restoran ataupun toko jual beli makanan, dan hal tersebut itu hasil dari hobi kita. Yang kedua adalah faktor keterampilan dan pengalaman pribadi. Sumber ide usaha ini juga bisa muncul dari keterampilan yang kita miliki atau pengalaman pribadi yang telah kita lakukan sebelumnya. Misalkan kita mengikuti pelatihan atau telah pernah bekerja di sebuah restoran misalkan. Jadi dari situ kita bisa muncul ide usaha untuk mendirikan sebuah usaha baru. Yang selanjutnya adalah media massa. Media massa ini merupakan sebuah sumber informasi, sumber ide usaha, serta sumber peluang usaha yang besar. Kenapa? Karena dari media massa ini itu memuat sebuah informasi-informasi yang dapat memunculkan kita untuk mendirikan sebuah usaha. Jadi ide usaha itu bisa muncul dari media massa tersebut. Yang selanjutnya ada pameran. Pameran adalah salah satu cara lain untuk memunculkan atau mendapatkan ide usaha baru, karena di dalam sebuah pameran itu kita akan bertemu oleh seorang penjual, produk atau jasa yang dijual, pedagang grosir, distributor, dan pelaku bisnis lainnya. Ketika kita bertemu dengan orang-orang tersebut, kita bisa menggali informasi dan memunculkan sebuah ide usaha. Yang selanjutnya ada survei. Survei di sini itu adalah kita mencari tahu atau melakukan wawancara terhadap pelanggan-pelanggan. Kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi atau masih kurang terpenuhi dari pelanggan tersebut. Yang selanjutnya ada keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan ini kita dapatkan ketika kita melakukan wawancara tadi. Kita menampung sebuah keluhan-keluhan pelanggan sehingga kita bisa memunculkan ide usaha apa yang akan kita dirikan. Yang selanjutnya adalah brainstorming. Brainstorming ini merupakan suatu teknik pemecahan masalah yang kreatif untuk menghasilkan ide. Tujuannya adalah mendapatkan banyak ide. Sebagai contoh, kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang produk atau jasa apa yang sedang dibutuhkan oleh para pelanggan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tahap-tahap mendirikan usaha. Tahap-tahap mendirikan usaha ini ada 4 tahap, yakni ada tahap awal, tahap pelaksanaan usaha, tahap mempertahankan bisnis usaha, dan yang terakhir ada tahap pengembangan usaha. Tahap awal ini ya biasanya seseorang itu mencari sebuah ide untuk mendirikan usaha. Ide apa sih yang cocok untuk melaksanakan sebuah usaha. Yang kedua, tahap pelaksanaan usaha. Setelah kita mendapatkan ide usaha, maka kita akan melaksanakan
kita akan melaksanakan usaha berdasarkan ide yang kita dapatkan. Yang ketiga ada tahap mempertahankan bisnis usaha. Nah, tahap ini itu merupakan tahap analisis dari realisasi terhadap usaha yang telah kita laksanakan. Tahap analisis usaha ini ada 3, yakni yang pertama ada analisis bidang keuangan. Analisis bidang keuangan ini itu kita menganalisis keuntungan dan kerugian yang kita dapatkan. Yang kedua, analisis bidang pasar. Jadi analisis bidang pasar ini itu bertujuan untuk mempertahankan bisnis kita. Contohnya mulai dari harga jual, kondisi pasar, pelaku konsumen, kualitas produk, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah analisis bidang teknis. Analisis bidang teknis ini itu berkaitan dengan teknologi yang digunakan oleh para wirausahawan. Yang terakhir ada tahap pengembangan usaha. Tahap pengembangan usaha ini merupakan tahap akhir dari seseorang yang ingin mendirikan sebuah usaha. Tahapan ini itu terdiri dari dua tahap pengembangan, yakni tahap pengembangan vertikal dan tahap pengembangan horizontal. Tahap pengembangan vertikal ini merupakan tahap pengembangan usaha dengan memperbanyak jenis produk yang dihasilkan tanpa memproduksi produk lainnya. Misalkan kita mendirikan sebuah usaha atau memproduksi baju dari kain kaos. Nah, pengembangan secara vertikalnya ini kita membuat baju dari kain wol, dari kain-kain lainnya yang berbeda dengan produk kita sebelumnya, tapi masih dalam satu lingkup produk baju. Kalau tahap pengembangan horizontal itu tahap pengembangan usaha dengan cara memproduksi barang atau jasa yang baru dan berbeda dari produk sebelumnya. Jadi ketika kita contohnya itu ketika kita memproduksi baju, maka pengembangan tahap horizontalnya ini itu kita membuat produk jilbab, celana, rok, dan lain sebagainya. Jadi masih berhubungan tapi berbeda produknya. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peluang usaha. Dalam peluang usaha, kita akan menjelaskan definisi peluang usaha, sumber peluang usaha, dan upaya dalam menemukan peluang usaha. Apakah ada yang tahu apa itu peluang usaha? Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan. Maksudnya, peluang usaha itu merupakan kesempatan seorang wirausaha dalam memulai usahanya atau bisnis mereka. Dan perlu diketahui bahwa peluang usaha di setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi tidak menutup kemungkinan di satu daerah peluang usahanya sangat bisa menguntungkan seorang wirausaha, atau di daerah lain itu bisa juga tidak bisa menguntungkan wirausaha. Jadi peluang usaha itu berbeda-beda dalam suatu daerah. Selanjutnya kita akan membahas sumber peluang usaha. Adapun peluang usaha yang bersumber dari beberapa faktor, itu diantaranya ada perubahan teknologi, perubahan politik dan kebijakan, perubahan demografi, dan institusi pendidikan. Pertama, perubahan teknologi. Maksudnya apa? Perubahan teknologi itu merupakan suatu sumber yang penting dalam kewirausahaan karena berguna untuk mengalokasikan sumber daya dengan cara yang berbeda dan lebih potensial dalam meluaskan jaringan pemasaran. Dengan adanya perubahan teknologi dapat meningkatkan jumlah wirausahawan yang mandiri. Yang kedua adalah perubahan politik dan kebijakan. Perubahan politik dan kebijakan terkadang menjadi sumber peluang kewirausahaan karena perubahan tersebut dapat memungkinkan rekombinasi sumber daya agar lebih produktif. Ada beberapa kejadian yang nyata yang mendukung argumen bahwa perubahan politik adalah peluang usaha. Menurut Delacroix dan Carroll, tahun 1993 meneliti koran Argentina dari tahun 1800 sampai 1900,
dan Koran Inlandia 1800 sampai 1925 yang menemukan bahwa ada hubungan positif antara perubahan politis dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan baru. Bahkan, perang pun dapat menjadi peluang usaha dengan menyediakan peralatan perang. Di Indonesia, dengan perubahan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, juga dapat memberikan ruang berwirausaha seperti sablon dan percetakan. Kebijakan juga dapat menumbuhkan minat berwirausaha. Regulasi ini penting karena menyangkut legalitas sebuah perusahaan. Studi atau penelitian yang dilakukan oleh Kelly dan Amberg di tahun 1991 menemukan bahwa pertumbuhan airline di Amerika meningkat setelah adanya paket deregulasi airline. Dan itu juga terjadi di Indonesia jika zaman pada Orde Baru hanya didominasi dengan 2 atau 3 airline. Dalam era reformasi ini lebih dari 10 airline. Sebelum terkena banjir atau lumpur lapindo, Sidoarjo adalah kabupaten yang menerapkan layanan satu atap. Dengan hasilnya memang mampu mendorong iklim usaha karena kemudahan berwirausaha, sedangkan dalam mendapatkan izin usaha. Pengalaman sukses ini telah diadopsi oleh kabupaten yang lain seperti halnya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sragen. Dan yang ketiga adalah perubahan demografi. Struktur demografi juga mempengaruhi peluang usaha. Salah satu contohnya yaitu Kota Yogyakarta. Semua orang sudah tahu bahwa Yogyakarta selain dikenal sebagai kota pelajar dan budaya, dikenal sebagai daerah tujuan bagi pensiunan. Kenapa hal ini membawa dampak bagi jenis usaha yang dikembangkan di Yogyakarta? Yogyakarta didominasi oleh usia muda dan mahasiswa yang membutuhkan sarana dan prasarana untuk kos, warung makanan, toko ajaran, minimarket, layanan jasa pencucian pakaian atau laundry, salon, dan bahkan yang sedang tren adalah distro dan usaha kafe merupakan usaha bisnis yang tidak pernah sepi di Yogyakarta. Dan ini menunjukkan bahwa perubahan demokrasi ini merupakan salah satu faktor yang menjadikan sumber peluang usaha. Dan yang terakhir adalah institusi pendidikan. Institusi pendidikan adalah sumber peluang usaha karena sebagai pusat penelitian dan hasil-hasil penelitian tersebut menjadi dasar peluang usaha. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Zucker dan kawan-kawan yang dilakukan pada tahun 1998 yang meneliti tentang berdirinya perusahaan biteknologi karena menemukan bahwa jumlah ilmuwan dan universitas ternama dalam suatu daerah tersebut meningkatkan stok dan peningkatan jumlah perusahaan biteknologi. Universitas bergengsi menghasilkan hak paten yang lebih banyak, seperti UGM dengan Research University merupakan salah satu langkah menghasilkan penelitian-penelitian yang dapat menghasilkan paten dan dapat diterima di pasar. Selanjutnya, kita akan membahas upaya dalam menemukan peluang usaha. Ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan dalam menemukan peluang usaha. Pertama, melakukan pendekatan secara inside out, dan yang kedua, melakukan pendekatan secara outside in. Pertama, melakukan pendekatan secara inside out, yaitu sebuah keberhasilan dari seorang wirausahawan dengan memenuhi kebutuhan yang ada pada saat ini. Maksudnya apa? Seorang wirausahawan itu melakukan pendekatan inside out itu mendapatkan banyak peluang yang bersumber dari adanya kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Contohnya seperti apa? Dalam suatu daerah itu konsumen itu sangat sangat membutuhkan sekali dengan adanya telur. Jadi seorang pengusaha, seorang wirausahaan itu mendapatkan peluang usaha dengan apa? Dengan berjualan telur. Nah, dan yang kedua yaitu melakukan pendekatan secara outside in, yaitu suatu keberhasilan dari seorang wirausaha dapat diraih dengan menciptakan kebutuhan. Maksudnya apa? Dengan melakukan pendekatan outside in ini, seorang wirausaha itu mendapatkan peluang usaha yang muncul dari kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh seorang wirausahawan tersebut. Selanjutnya, teman-teman, saya ingin memberikan informasi terkait dengan mencari peluang usaha yang sesuai dengan kondisi daerah kita masing-masing. Nah, dalam video yang nantinya akan saya tayangkan yang memberikan informasi tentang peluang usaha, nantinya akan memberikan informasi terkait inspirasi bisnis atau usaha yang dapat kalian lakukan sesuai dengan kondisi daerah kalian masing-masing. Oke teman-teman, mari kita lihat videonya ya.
Tinggal di desa mungkin bukan suatu hal yang membanggakan untuk sebagian besar orang. Hal ini lantaran desa dikenal dengan pertumbuhan ekonominya yang kurang maju dan peluang usaha yang sedikit. Jika Anda bisa melihat lebih dalam lagi, sebetulnya banyak sekali usaha yang bisa Anda ciptakan di desa. Berikut ini beberapa ide yang bisa Anda jadikan referensi. Menjual bibit tanaman. Jika Anda tidak memiliki lahan yang luas untuk bisa digarap, maka tenang saja, karena ada peluang usaha di daerah sepi lainnya yang bisa Anda jadikan usaha. Anda bisa menjual bibit tanaman apapun untuk para petani. Anda bisa menjual bibit tanaman secara lengkap, mulai dari tanaman yang biasa untuk persawahan, misalnya padi dan sayur mayur, hingga bibit pohon untuk perkebunan. Ternak ayam petelur. Jika modal Anda tidak terlalu besar, maka bisa juga untuk beternak ayam petelur. Tidak perlu langsung sedia ribuan ayam, namun bisa dimulai dengan beberapa puluh ayam dulu. Perlu diketahui, jika kebutuhan telur setiap harinya sangat besar mengingat telur adalah makanan lezat dengan tinggi protein. Tak heran jika ternak ayam petelur bisa jadi jawaban untuk peluang usaha di daerah sepi. Usaha telur asin. Ragam makanan dengan saus telur asin kini sedang jadi tren di perkotaan. Anda bisa memasok telur asin ke perkotaan dan mengembangkan usahanya di desa. Dengan telur bebek berkualitas dan cara pengasinan yang tepat, maka dipastikan telur Anda akan laris manis di kota. Anda juga tetap bisa penuhi kebutuhan telur asin di pedesaan kawasan Anda dengan menitipkannya di warung makanan dan toko. Jamur tiram. Punya lahan belakang rumah yang tidak terpakai pun bisa jadi tempat Anda mengembangkan usaha jamur tiram. Tak perlu lahan besar, karena usaha jamur tiram ini bisa dengan lahan kecil saja. Modal yang dibutuhkan tak begitu besar, karena Anda hanya butuh media tanam yang tepat dan juga bibit jamurnya. Pengepul hasil pertanian. Pertanian adalah usaha terkuat di pedesaan, namun banyak petani yang sulit menjual hasil panennya. Anda bisa juga jadi pengepul hasil pertanian dari petani. Untuk mendapatkan keuntungan, Anda bisa menjualnya ke kota besar dengan sistem kerjasama. Nah, itulah contoh video peluang usaha yang semoga bisa menginspirasi kalian semua. Dalam video tersebut menjelaskan bahwa dalam seorang wirausaha itu mengambil peluang usaha dari apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi mereka itu mengambil sebuah peluang usaha dari apa yang dibutuhkan konsumen. Oke teman-teman, itulah presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.